Aku hanya ingin melihat baki akaun saya. Suaranya perlahan tetapi tegas, tanpa gagap, tanpa rasa takut. Seluruh bilik serta-merta mengalihkan pandangan. Seolah-olah ayat itu terlarang di tempat itu. Seorang budak lelaki berusia 10 tahun dengan kasut ringkas, baju tee terpakai, dan rambut sedikit tidak terurus itu berdiri di hadapan meja kaca di kawasan VIP bangunan keuangan paling mewah di Kuala Lumpur. Sementara puluhan orang dewasa ketawa seolah-olah baru sahaja mendengar jenaka terbaik tahun itu. Dia tidak berkedip pun, mengulangi sambil menatap terus ke arah pegawai. "Encik, saya hanya ingin memeriksa baki saya. Ini kata laluan dan identiti saya." Sebelum meneruskan cerita, tulis di ruangan komen dari bandar dan negara mana Anda menonton dan langgan saluran ini. Kembali lagi di seberang meja pengurus bank. Seorang lelaki tinggi dengan rambut rapi dan senyum paksa perlahan-lahan membuka mulutnya. Dia menatap budak itu dari atas ke bawah, seperti melihat seseorang yang sesat. Tidak tahu di mana dia berada. "Kamu?" tanyanya sambil mengerutkan kening. "Kamu nak lihat baki? Akaun apa?" "Nak, akaun simpanan sekolah dari tabung dari duit shilling." Beberapa orang di sekitar kami sudah mula ketawa. Tawa jahat. Tawa orang-orang yang percaya bahwa wang menentukan nilai seseorang. Seorang lelaki dengan sut kelabu memegang gelas jus mahal, berbisik kepada wanita di sebelahnya. Pasti anak pembantu. Dia mengambil kesempatan celah undang-undang dan masuk ke sini merasakan dirinya penting, lebih banyak tawa. Tetapi budak itu tidak berganjak. Dia hanya menghulurkan tangannya. Tangan kecil tetapi tegas, memegang fail plastik lutsinar yang mengandungi nomor akaun, dokumen asal, dan surat kuasa akses. "Ini akaunnya. Atuk saya membukanya semasa saya lahir. Beliau meninggal dunia minggu lepas. Ibu saya kata sekarang akaun ini atas nama saya." Kata meninggal dunia membuat suasana sedikit lebih tenang, tetapi kesombongan masih mendominasi udara. Pengurus menyilangkan tangan sambil ketawa mengejek. "Nak, ini kawasan eksklusif. Akaun biasa ada di bawah. Di sini hanya untuk pelabur kelas atasan. Klien yang menggerakkan berbilion ringgit, bukan kanak-kanak yang masih bermain permainan video." Budak itu menarik nafas dalam-dalam, menatap tenang ke arah pengurus dan menjawab, "Saya tahu situasi saya, dan saya tidak mahu mengambil risiko. Saya hanya ingin memeriksa baki saya." Wanita yang berdiri di sebelah lelaki yang minum jus itu menepuk perlahan lengan suaminya menahan tawa. "Sayang, rakam ini pasti tular." Sementara itu, pengawal keselamatan mula berjalan ke arah budak itu, bersedia membawanya pergi seolah-olah dia penceroboh. Tetapi budak itu tidak berundur satu langkah pun. Dia meletakkan fail itu dengan berhati-hati di atas meja, seolah-olah itu sesuatu yang suci dan menambah, "Saya berjanji kepada Atuk bahwa saya akan datang ke sini sebaik sahaja beliau meninggal. Maaf, tetapi saya tidak akan pergi tanpa memenuhi keinginannya." Tawa berhenti selama 2 saat, hanya 2, sehingga seseorang di belakang menjerit, "Tunjukkan kepada kami, jutawan, siapa nama keluarga kamu, pewaris." Budak itu mengangkat dagunya dengan tenang, tanpa agresif, dan menjawab dengan jelas, "Nama saya Rizky Prasetyo." Nama keluarga itu, nama keluarga yang ringkas dan biasa itu memicu lebih banyak ejekan. "Prasetyo?" ulang pengurus sambil ketawa. "Saya tidak pernah mendengarnya. Di sini hanya dibenarkan nama keluarga dari majalah Nak, bukan dari senarai kehadiran sekolah." Semua ketawa lagi kecuali budak itu. Dia sedang berjuang, tetapi tidak ada yang tahu. Dia letih, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Dia sedang menunaikan janji, tetapi tidak ada yang menghormatinya. "Encik, bolehkah encik masukkan nomor ini ke sistem? Itu sahaja yang saya perlukan." Pengurus tersenyum sinis. "Baiklah, karena kamu sangat memaksa, saya akan memeriksanya. Saya yakin ada bonus untuk kanak-kanak." Penonton dadakan itu meledak ketawa. Tetapi saat pengurus menaip di komputer, sesuatu mula berlaku. Pengurus membeku. Matanya terbuka luas dan senyumannya hilang seolah-olah tidak pernah ada. Dia coba menaip lagi. Sekali lagi dan sekali lagi. Tangannya mula menggeletar. Dan untuk pertama kalinya, sejak budak itu memijakkan kaki di tempat itu, tidak ada yang ketawa. Pengurus menelan ludah dengan susah payah, merasakan nafasnya tersekat. "Nah, siapa sebenarnya atuk kamu?" Budak itu hanya menjawab sambil menatap matanya. "Satu-satunya orang yang tidak pernah menertawakan saya." Pengurus berkedip beberapa kali, seolah-olah monitor memaparkan sesuatu yang mustahil. Dia bahkan memukul tetikus dengan tangannya, mencabut dan menyambungkan semula papan kekunci, dan bahkan menolak kerusinya ke belakang sedikit dengan wajah pucat lesi. Para tetamu menyadari perubahan mendadak itu mula mendekat. "Ada apa?" tanya lelaki yang minum jus tadi. "Berapa bakinya?"
Omong-omong, paling RM 100 mm dan voucher hadiah. Bisik seseorang coba memancing lebih banyak tawa, tetapi tidak ada yang ketawa. Kenapa? Ada yang tidak beres. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang boleh dibayangkan sesiapapun di sana. Pengurus berdehem coba menjaga ketenangannya. Saya perlu mengesahkan butiran di sistem dalaman. Oke, sebentar. Budak itu hanya mengamati dengan tenang dengan sikap yang tidak dijangka dari anak berusia 10 tahun. Oke, jawabnya. Saya akan menunggu. Pengurus melompat dari kerusinya menuju pintu samping dan hilang ke dalam. Sebelum masuk, dia memanggil seorang pekerja dengan berbisik, "Ikut saya, sekarang kamu harus melihat ini." Dan senyap lagi. Rizky tetap tidak bergerak dengan tangannya masih di atas file plastik lutsinar. Matanya basah, bukan karena takut, tetapi karena kenangan. Dia berbisik pada dirinya sendiri. "Atuk, saya melakukan apa yang Atuk minta. Jangan tinggalkan saya sendirian dalam hal ini." Ya, tetapi tidak ada yang mendengar. Sekarang tanpa ada yang mengejek budak itu, orang-orang hanya merasa ingin tahu. Seorang ibu-ibu mendekat dan bertanya dengan hati-hati, "Nak, kenapa kamu mau datang sendiri? Apa ibu kamu tahu kamu di sini?" Budak itu menggeleng tanpa merasa bersalah. "Ibu saya tidak tahu saya datang hari ini. Saya ingin menunggu. Tetapi saya berjanji kepada Atuk bahwa saya akan datang sebaik sahaja beliau." Suaranya bergetar saat dia menutup mata ke langit. Ibu-ibu itu terharu. Beberapa orang merasa tidak selesa. Dia meneruskan, "Saya tidak datang untuk mencari Wang. Saya hanya ingin melihat bakinya. Karena Atuk saya kata Wang menceritakan sebuah kisah, dan saya hanya akan memahaminya apabila melihatnya dengan mata kepala sendiri." Kalimat ini menghantam kesadaran setiap orang yang mendengarnya seperti batu. Sementara itu, di dalam bilik khas, pengurus bercakap cepat dan hampir kehabisan nafas dengan seorang lelaki yang lebih tua, yang tampaknya adalah ketua cawangan. "Lihat ini," seru pengurus sambil menggeletar dan memutar monitor. "Mustahil, ini pasti kesalahan sistem." "Tidak ada kesalahan," jawab ketua cawangan setelah memeriksanya 3 kali. "Akaun ini telah disegel selama 10 tahun atas perintah mahkamah dan hanya boleh diakses apabila kanak-kanak di bawah umur menyerahkan dokumen secara langsung." Keduanya saling berpandangan dengan takut dan jumlahnya, tanya pengurus sambil berpeluh. "Betul," ketua cawangan menjawab dengan suara rendah yang hampir tidak percaya. "Ini bukan akaun simpanan semasa, ini akaun aset pribadi, aset dana pelaburan antarabangsa, harta dalam deposit, ini bukan baki bank biasa. Jadi budak ini boleh jadi pewaris sah dari kekayaan yang sangat besar." Pengurus menutup matanya malu dengan apa yang sudah dikatakannya sebelumnya. Di luar, keheningan berterusan sehingga salah seorang tetamu bertanya, "Hei nak, kamu tahu berapa banyak uang di akaun ini?" Budak itu menarik nafas dalam-dalam, tidak tersenyum, matanya tidak bersinar, tidak menunjukkan ketamakan. "Tidak," katanya. "Saya hanya tahu apa yang Atuk saya katakan tadi malam sebelum tidur. Apabila uang melimpah, hati harus lebih besar lagi." Beberapa menundukkan pandangan, mereka malu tanpa tahu kenapa. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dengan keras. Pengurus muncul semula. Sekarang benar-benar berbeza. Wajah serius, nada hormat dan tidak lagi sombong. "Rizky, tolong, mahukah kamu ikut saya ke bilik khas?" "Bilik khas?" ulang seseorang, tidak percaya untuk seorang kanak-kanak. Tetapi pengurus menjawab sambil menatap tajam ke semua orang. "Tidak ada seorang pun di sini yang berhak menertawakan budak ini. Dan percayalah, tidak seorang pun dari kalian yang memiliki apa yang dia miliki." Suasana berubah. Rizky menggenggam filenya lebih erat. Dia tidak terus menggerakkan kakinya. "Ibu, boleh masuk dengan saya?" Pengurus tersenyum tanpa ironi. "Tentu, di mana beliau?" Rizky menundukkan kepalanya. "Beliau sedang bekerja sekarang, tidak boleh datang. Tetapi saya datang karena saya berjanji." Ketua cawangan muncul di belakang pengurus dengan ekspresi serius dan hormat. "Jadi selama ibu kamu tiada, kami akan ada di sisimu. Karena hari ini, Rizky, dunia harus memperlakukanmu seperti yang Atukmu inginkan." Budak itu menarik nafas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya sejak masuk dia, tampak hampir menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. "Baiklah, saya siap." Dan dia pergi. Pintu kaca bilik tertutup di belakangnya dan tidak ada seorang pun di sana yang tahu bahwa budak itu tidak akan hanya melihat sebuah angka. Bilik khas itu kecil, dengan meja kayu terang, 2 kerusi, lampu menyala, dan monitor yang terhubung ke sistem dalaman bank. Tidak ada kemewahan, tetapi ada keheningan. Pengurus menutup pintu dengan hati-hati. Berbeza dengan cara dia masuk beberapa menit sebelumnya. Dia tidak ingin sesiapapun di luar mendengar apa-apa.
Tidak ada suara, tidak ada nafas, tidak ada emosi. Ketua cawangan menunjuk kerusi. Rizky, kamu boleh duduk di sini? Jangan takut, tidak ada yang akan menyakitimu. Budak itu duduk perlahan dengan kaki tergantung kerana tidak sampai ke lantai. Dia meletakkan fail plastik lutsinar itu di atas meja, seolah-olah menyimpan harta karun. Satu-satunya benda yang tersisa dari orang yang paling dipercayainya. Di dalam fail ini, kata ketua cawangan dengan tenang, ada dokumen dari orang yang sangat menyayangimu, dan hari ini adalah hari untuk memenuhi keinginannya. Rizky menelan ludah dengan susah payah, menahan nafas selama beberapa saat. Adakah Encik mengenal atuk saya? Tanyanya dengan harapan di matanya. Ketua cawangan ragu sesaat dan menjawab dengan lembut. Tidak secara pribadi, tetapi saya tahu kisahnya, dan saya tahu beliau tidak meninggalkan semua ini secara kebetulan. Rizky menundukkan pandangannya. Atuknya adalah pahlawannya, tempat perlindungannya, sahabatnya. Beliau tidak punya rumah mewah, kereta mewah atau jam tangan mahal, tetapi beliau punya kata-katanya, kehormatannya, dan tatapan yang menenangkan. Boleh kami membuka filenya? Tanya pengurus meminta izin. Rizky mengangguk. Pengurus membuka file dengan hati-hati dan mengeluarkan 3 benda. Sehelai kertas rasmi yang dilipat 3 kali, sebuah surat tulisan tangan, sebuah kunci emas kecil. Apabila Rizky melihat surat itu, dia merasakan sakit yang dalam di hatinya. Itu tulisan tangan atuknya. Dia akan mengenalinya bahkan dengan mata tertutup. Itu tulisan yang sama yang muncul di catatan di dalam almari, di doa yang ditampal di peti ais, dan di puisi tentang harapan yang disimpan di bawah bantal. Kamu boleh membacanya kalau mahu, kata ketua cawangan. Rizky mengangkat surat itu dengan kedua tangan, menarik nafas dalam-dalam dan mula perlahan. Cucuku tersayang, jika kamu membaca ini, bermakna aku sudah pergi. Jangan menangis. Aku berjanji akan bersamamu sampai hari terakhir hidupku, dan aku menepati janjiku. Sekarang aku perlu kamu menepati apa yang aku minta. Jangan pernah malu dengan siapa dirimu. Dunia cuba mengukur nilai dengan wang. Aku mengukur nilaimu dengan karakter. Jika wangmu besar, maka hatimu harus lebih besar lagi. Mata Rizky berkaca-kaca, tetapi dia tidak berhenti membaca. Kamu tidak dilahirkan untuk direndahkan. Kamu tidak dilahirkan untuk bersembunyi. Kamu dilahirkan untuk memutuskan jalanmu sendiri. Aku meninggalkan sesuatu untuk menjaminnya, tetapi nilai sejati tidak ada pada jumlahnya. Surat itu menggeletar di tangan budak itu. Ketua cawangan menunggu dan kemudian berkata dengan ramah, Rizky, sekarang kami perlu mengakses sistemnya. Oke, budak itu hanya mengangguk. Pengurus memasukkan nomor akaun, kode akses, dan kebenaran undang-undang. Kemudian dia menaip nama penuh atuknya dan mengesahkan kebenaran, termasuk juga sijil kelahiran Rizky. Skrin mula memuat. Awalnya hanya muncul fail, kemudian pelbagai kod aset, dana dan tarikh transaksi. Akhirnya muncul baris terakhir baki total tersedia setelah penyerahan oleh pewaris. Muncul bar kelabu, tetapi angkanya masih tersembunyi. Menunggu perintah terakhir, pengurus menarik nafas dalam-dalam, memegang tetikus. Sebelum mengungkapkannya padamu, Rizky, aku perlu menanyakan pertanyaan penting. Budak itu mengelap air matanya dengan belakang tangan. Tanya saja, adakah kamu mengerti bahwa setiap keputusan yang kamu ambil mulai sekarang boleh mengubah hidupmu selamanya? Rizky ragu sedikit, tetapi menjawab dengan tegas. Saya mengerti, atuk saya mempersiapkan saya untuk ini. Ketua cawangan mengamati budak itu dan menambah. Hanya ada satu langkah terakhir. Kami perlu pengesahan lisan bahwa kamu benar-benar ingin melihat bakimu sekarang tanpa kehadiran keluarga dewasa. Adakah kamu yakin? Rizky menatap tangannya sendiri, menatap surat itu, dan menatap kunci emas itu. Dia tahu jika tidak bertanya sekarang, mungkin dia tidak akan pernah punya keberanian lagi. Maka dia menjawab, saya ingin melihatnya. Pengurus mengklik. Skrin mula terungkap perlahan. Pertama muncul 2 perkataan. Aset disatukan, kemudian mula memuat serangkaian digit. Jumlah yang besar, lebih besar dari yang dibayangkan sesiapapun di bilik itu. Tetapi sebelum jumlah total muncul, sistem berkelip, semuanya membeku selama 1 saat. Semua menahan nafas. Rizky tidak berkedip. Dan apabila akhirnya angka itu mula muncul, seseorang menggedor pintu dengan keras dan sebuah suara menjerit dari luar. Buka sekarang, saya harus bercakap dengannya. Mata ketua cawangan terbuka luas. Siapa di sana? Suara itu menjawab dengan terdesak, hampir menangis. Saya ibunya, jangan biarkan dia melihatnya sendiri. Pintu hampir lepas dari engselnya saat dipanggil untuk kedua kalinya. Encik tolong. Suaranya menggeletar, seolah-olah sudah berlari berkilometer.
Ketua cawangan menarik nafas dalam-dalam, memberi isyarat kepada pengurus dan membuka pintu dengan hati-hati. Puan Sri, Ibu Rizky masuk berlari kehabisan nafas dengan air mata mengalir di wajahnya dan apron masih terikat di pinggangnya. Seolah-olah dia meninggalkan pekerjaannya setengah jalan. Rambutnya yang diikat tergesa-gesa menunjukkan bahwa dia bahkan tidak punya masa untuk bersiap. Dia berlari ke arah budak itu dan memeluknya. Begitu erat seolah-olah menemui seseorang yang telah hilang selama bertahun-tahun. Rizky terdiam. Dia tidak mengerti mengapa ibunya begitu terdesak. "Ibu, ada apa? Saya baik-baik saja." Dia memegang bahu anaknya, menatap matanya seolah-olah mencari luka yang tidak terlihat. Kamu tidak boleh melihatnya sendiri. Kamu tidak mengerti?" Ketua cawangan coba campur tangan dengan tenang. "Puan Sri, anak Puan aman. Kami hanya mengikuti prosedur. Dia memiliki hak penuh atas warisan yang ditinggalkan atuknya." "Saya tahu." Dia menyela dengan suara pecah. "Saya tahu apa yang ayah mertua saya tinggalkan, tetapi kamu tidak tahu selebihnya. Kamu tidak tahu beban yang dibawanya." Rizky mengerutkan kening. Ibu membuat saya takut." Sri menggosok matanya, coba menenangkan diri. Dia tidak pernah terlihat lemah. Dia tidak pernah menangis. Dia selalu menyelesaikan semuanya sendiri. Tetapi saat itu seolah-olah lantai hilang dari bawah kakinya. Dia duduk, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Sebelum kamu melihat angka itu, kamu perlu tahu sesuatu yang sudah aku simpan sendiri selama 10 tahun. Sesuatu yang kalau aku boleh kembali ke masa lalu, aku akan memberitahumu lebih awal." Ketua cawangan menjaga jarak demi rasa hormat. Rizky bingung, gelisah. "Ibu, apa yang begitu serius?" Sri menatap surat atuk yang ada di atas meja. Surat yang sama yang dia larang budak itu buka sebelum waktunya. Surat yang sama yang dia sendiri tidak punya keberanian untuk membaca lengkap. Dengan tangan menggeletar dia bercakap perlahan. "Rizky, atukmu tidak hanya meninggalkan Wang." Mata budak itu terbuka luas. "Maksudnya?" Sri menarik nafas dalam-dalam coba memberanikan diri. "Beliau meninggalkan tanggung jawab juga bahaya. Dan aku coba melindungimu dari itu. Sepanjang hidupmu." Rizky semakin bingung. "Bahaya dari apa?" Sri menelan ludah dengan susah payah. "Nak, alasan kamu membesar tanpa ayah berhubungan dengan Wang ini." Hening total. Bahkan pendingin hawa pun tidak berbunyi. Ketua cawangan perlahan bersandar di meja. "Puan, ini serius. Puan perlu menjelaskan." Sri mengusap dadanya seolah-olah coba menahan jantungnya. Ayah Rizky tidak pergi dengan kemahuannya sendiri. Dia hilang setelah menemui apa yang sebenarnya dimiliki ayahnya, atuk Rizky. Rizky kehilangan warna menghilang. "Bagaimana?" Sri ragu dan menjawab. "Dia menemukan bahwa kekayaan yang ditinggalkan atukmu tidak sesederhana kelihatannya. Ada orang yang menginginkannya, orang yang tidak boleh menerima bahwa atukmu meninggalkan semuanya untuk cucunya." Ketua cawangan merosot di kerusinya. "Maksud Puan ini bukan hanya warisan. Ini lebih dari itu," tegasnya. "Ini adalah penyelesaian masalah yang tidak pernah selesai." Rizky perlahan mengepalkan tangannya di atas surat. Dia selalu berpikir ayahnya pergi begitu saja, tidak sanggup menanggung kemiskinan, menyerah pada keluarganya. Sekarang dia menemukan bahwa keadaannya sangat berbeza. "Ibu, kenapa ibu tidak pernah memberitahuku?" Akhirnya air mata jatuh. "Karena aku ingin kamu punya masa kecil, nak. Itu sahaja. Aku tidak ingin kamu hidup dengan selalu menoleh ke belakang seperti yang ayahmu lakukan." Ketua cawangan bertukar pandang bimbang. "Puan Sri, adakah ini mengandung risiko bagi Puan?" Dia mengangguk. "Jika jumlahnya sebesar yang saya bayangkan, ya ada risikonya. Dan aku tidak ingin anakku mengetahuinya sendiri." Rizky menatap skrin komputer yang setengah memuat. Angka raksasa itu belum terungkap sepenuhnya seperti raksasa tidur yang akan bangun. Dia menarik nafas dalam-dalam. "Ibu, saya harus melihatnya. Atuk meninggalkannya untuk saya. Beliau percaya pada saya. Saya tidak boleh lari." Sri membelai wajah anaknya dengan campuran kelembutan dan ketakutan. "Aku tahu, nak. Dan karena itu, aku akan berada di sisimu sekarang dan selamanya." Selepas itu, ketua cawangan kembali ke tempat duduknya. "Bolehkah kita meneruskan?" Sri menggenggam tangan anaknya. "Boleh." Pengurus mendekati skrin, meletakkan kursor di atas butang terakhir. "Rizky, apabila saya mengklik, jumlah total akan muncul dan mulai sekarang tidak ada yang akan sama. Adakah kamu yakin?" Budak itu menarik nafas dalam-dalam dan menjawab dengan tegas. "Ya." Pengurus mengklik. Skrin mula mengungkapkan angka yang luar biasa yang terus bertambah tanpa henti. Sri menutup mulutnya dengan tangan kerana terkejut, sehingga pintu yang sudah setengah terbuka, tiba-tiba terbuka lebar, dan seorang lelaki tinggi dengan wajah ketakutan, masuk tanpa nafas menjerit,
Berhenti, jangan tunjukkan bakinya. Sri berbalik perlahan dan suaranya keluar hampir tidak terdengar. Tidak mungkin. Rizky merasa kakinya hampir tidak kuat, karena lelaki yang berdiri di hadapan mereka adalah satu-satunya orang yang dia kira sudah meninggal. Seluruh bilik menjadi hening. Ketua cawangan berundur selangkah tanpa sadar. Pengurus membeku dengan tangannya masih dekat papan kekunci. Ibu Rizky perlu beberapa saat untuk boleh bernafas lagi. Lelaki yang berdiri di pintu itu pucat ketakutan. Dadanya naik turun seolah-olah sudah berlari lama. Janggut tipisnya menunjukkan malam-malam tanpa tidur. Pakaian sederhananya menunjukkan bahwa dia tidak sesuai di tempat penuh pendingin hawa, marmar, dan pintu otomatik itu. Namun, matanya menceritakan seluruh kisah. Jangan tunjukkan bakinya. Tolong, ulangnya sekarang dengan suara lebih rendah, hampir seperti permohonan terdesak. Rizky terpaku, tubuhnya tidak merespons, tetapi matanya mengenali sesuatu yang biasa. Walaupun tidak memahami bagaimana, Sri meletakkan tangan di dadanya, merasa lantai berputar. Aku tidak percaya ini. Dia gagap sementara air mata kembali mengalir. Lelaki itu menatapnya dulu, kemudian menatap Rizky. Dan apabila pandangan mereka bertemu, keheningan yang tidak selesa memenuhi bilik. Seolah-olah mereka satu-satunya di sana. Lelaki itu mengambil langkah perlahan. Langkah lain berhenti 3 langkah dari budak itu, Rizky. Tanyanya hampir menangis. Budak itu menelan ludah dengan susah payah. Bagaimana Encik tahu nama saya? Sri coba bercakap, tetapi tidak ada suara yang keluar. Air mata mengalir tidak terkawal di wajahnya. Lelaki itu menutup matanya sesaat, bernafas dalam-dalam, seolah-olah menahan rasa sakit yang sudah dibawanya bertahun-tahun. Apabila membukanya, dia berkata dengan suara terputus-putus, "Karena aku ayahmu." Rizky merasa kakinya lemas. Bumi seolah-olah menjauh darinya. Dia mencari sesuatu untuk berpegangan, tetapi hanya menemui ketakutannya sendiri. "Ayah, saya," tanyanya perlahan, seolah-olah kata itu terasa asing. Lelaki itu mengangguk dengan air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak pernah meninggalkanmu, nak, tidak pernah. Dan aku tahu kamu membesar dengan percaya itu, tetapi itu tidak benar." Sri menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ketua cawangan menatap pengawal keselamatan dengan bimbang. Pengurus tidak tahu sama ada harus mematikan komputer atau memanggil seseorang. Rizky merasakan semuanya sekaligus marah, lega, ingin tahu, tidak percaya, rindu, bahkan tanpa tahu sama ada dia boleh merasa rindu pada seseorang yang tidak sepenuhnya dia ingat. Dia menarik nafas dalam-dalam dengan mata penuh air mata dan berkata, "Kalau Encik ayah saya, lalu kenapa Encik hilang?" Lelaki itu menundukkan kepalanya seolah-olah pertanyaan itu menembus dadanya. "Aku," dia mula berkata. Tetapi, suaranya pecah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan coba lagi. "Aku diancam. Aku tidak boleh tinggal. Aku tidak boleh mempertaruhkanmu. Atukmu tahu." Karena itu beliau melakukan apa yang beliau lakukan. Uang itu bukan hadiahnya. Itu alasan bahayanya. Sri mengelap pipinya dan akhirnya boleh bercakap. "Kamu sepatutnya percaya padaku. Kita sepatutnya menghadapi ini bersama," katanya dengan sakit, bukan kebencian. Dia berbalik ke arahnya dengan wajah terpukul. "Aku coba kembali, Sri. Bertahun-tahun aku mencari cara yang aman, tetapi tidak pernah menemuinya. Aku baru tahu ayahmu meninggal apabila aku pergi mencarinya dan menyadari masa sudah habis." Dia kembali menatap budak itu. "Aku datang hari ini karena aku dengar baki akan dipaparkan. Jika angka itu muncul, boleh ada orang berbahaya yang mencari pemiliknya. Aku tidak boleh membiarkan anakku menghadapi risiko yang sama seperti aku." Rizky menarik nafas dalam-dalam menahan air mata. "Saya hanya ingin memeriksa baki saya," katanya perlahan hampir berbisik. "Tetapi sekarang saya tidak tahu lagi sama ada saya mahu melihatnya." Ayah mendekat perlahan dan meletakkan tangannya di bahu budak itu. "Rizky, baki itu boleh mengubah hidupmu, tetapi juga boleh mengacaukan semuanya. Satu-satunya hal yang benar-benar penting sekarang adalah kebenaran." Budak itu menatap skrin yang tidak bergerak. Bar loading membeku di tempatnya, dan dia merasa sendirian di hadapan keputusan yang tidak ada orang dewasa di sana yang berani ambil. Ketua cawangan berdehem coba bertindak profesional. "Encik, jika Encik benar-benar ayah Rizky, kami harus mengesahkan identiti Encik. Tetapi sebelum itu, saya perlu tahu sama ada Encik ingin meneruskan, atau lebih suka menghentikan proses pemeriksaan baki." Suasana menjadi berat. Semua menunggu jawaban budak itu, termasuk ayahnya sendiri. Lalu Rizky menatap ibunya dan bertanya perlahan, "Ibu, apa yang harus saya lakukan?" Sri mengelap air matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan menjawab dengan suara penuh kasih, "Nak,
Sekarang kamu tidak harus memilih Wang, tetapi kamu harus memilih siapa dirimu dan siapa yang ingin kamu jadi mulai sekarang. Budak itu menatap ayahnya lalu ke skrin dan kemudian ke surat. Dan dia berkata, sebelum memutuskan, saya ingin mendengar semuanya. Seluruh kebenaran dari awal tanpa rahasia. Ayah menarik nafas dalam-dalam, mengangguk perlahan dan berbisik, jadi sekarang adalah masanya. Dia menarik kerusi, duduk di hadapan anaknya dan bersiap. Tetapi sebelum bercakap, pintu terbuka lagi, dan seorang wanita dengan wajah serius masuk dengan pakaian formal dan beg hitam di tangannya. Sepertinya saya datang di saat yang tepat, katanya. Semua terus berbalik. Wanita itu masuk dengan langkah tegas, tatapan langsung tanpa menunjukkan rasa takut atau terkejut. Dia tampak terbiasa menangani momen-momen sulit seperti seseorang yang membawa berita yang mengubah hidup. Dia menutup pintu perlahan seolah-olah ingin meninggalkan di luar semua yang tidak termasuk dalam momen ini. Selamat petang, katanya dengan tenang. Nama saya Puan Ratna. Saya adalah peguam Atuk Rizky sejak sebelum beliau meninggal. Sang ibu terus mengangkat kepala terkejut. Budak itu mendengar dengan teliti. Ayah menelan ludah dengan susah payah tampak terguncang. Peguam itu mengamati sekeliling selama beberapa saat menilai semuanya. Skrin komputer yang membeku saat memuat, ekspresi gugup di setiap wajah mereka, dan ketegangan di udara yang terasa seperti angin dingin. Saya datang karena saya menerima notifikasi dari sistem dalaman bank yang memberitahu saya bahwa Anda telah memulai akses ke Baki, jelasnya. Ini bermakna arahan berikut harus dibaca sekarang. Sebelum pembukaan akhir, pengurus mengangkat tangan bingung. Tetapi Puan, kami belum selesai mengesahkan datanya. Dia membuat isyarat singkat dengan kepala. Jangan bimbang. Wasiat tidak bergantung pada persetujuan bank. Ini sudah rasmi. Kamu hanya perlu mendengar selebihnya. Rizky menatapnya dengan ingin tahu. Dan selebihnya ada lagi? Puan Ratna membuka fail, mengeluarkan sampul tebal, dan meletakkannya di atas meja. Tampak tua, tetapi sangat terawat. Ya Rizky, atukmu meninggalkan lebih dari sekadar wang. Beliau meninggalkan penjelasan. Dan ini hanya boleh dibaca apabila kamu coba memeriksa bakimu untuk pertama kalinya. Ayah menarik nafas dalam-dalam, gugup, seolah-olah tahu apa yang akan berlaku, tetapi berharap dia salah. Puan Ratna, panggilnya sedikit menggeletar. Adakah Puan yakin ini harus dilakukan sekarang? Dia menatapnya dengan tajam. Ini perintah dari mertua Puan, dan beliau tidak pernah memberi perintah tanpa alasan. Rizky mengamati semuanya dengan jantung berdebar. Dia tidak boleh menjelaskannya. Tetapi dia merasa wanita itu adalah kunci dari semua yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Budak itu menarik kerusi, duduk perlahan dan berkata, bolehkah Puan membacakannya? Saya ingin tahu apa yang Atuk ingin sampaikan kepada saya. Peguam itu mengangguk dan mengeluarkan dari sampul sehelai kertas tulisan tangan dengan kaligrafi yang tegas, indah dan rapi. Seolah-olah Atuk sudah berlatih apa yang akan dikatakan selama berhari-hari. Dia menarik nafas dalam-dalam, membuka surat dan memulakan. Cucuku tersayang, jika kamu mendengar message ini, bermakna kamu sudah besar dan kamu sudah mencari keseimbanganmu. Tetapi sebelum angkanya, kamu perlu mengetahui sejarahmu. Kebenaran tidak pernah disembunyikan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Rizky mencengkam lengan kerusi dengan kuat. Sang ibu menutup mulutnya dengan jari. Sang ayah menundukkan kepala hampir menangis. Peguam meneruskan, apabila ayahmu hilang, bukan karena dia meninggalkan keluarganya. Dia diikuti. Ada orang berbahaya di dekat menginginkan sesuatu yang mereka pikir kami miliki. Kata laluan Wang yang bukan milik mereka. Dia menjauh untuk melindungimu. Dia menyelamatkanmu walaupun mereka membencinya. Karena itu sang ibu mula menangis dalam diam. Bukan kesedihan, tetapi campuran lega dan rasa bersalah. Rizky menatap ayahnya dengan mata berbeza. Peguam mempertahankan nada tegas. Dan jika Baki sedang diperiksa, bermakna sekarang sudah cukup aman untuk kebenaran terungkap. Tetapi ingat, Rizky, Wang bukan hadiahnya. Ini hanya bukti bahwa tidak ada yang berhasil menghancurkan apa yang menjadi milik keluarga kita. Peguam berhenti sebentar dan membalik halaman. Sekarang, cucuku, dengarkan baik-baik. Wang ini hanya akan diserahkan jika kamu memilih akhirnya. Ya, ada dua pilihan dan hanya kamu yang memutuskan bagaimana hidupmu mulai sekarang. Mata Rizky terbuka lebar. Dua pilihan? Tanyanya perlahan. Peguam mengangguk dengan ekspresi serius dan langsung. Ya, dua, ulangnya dengan tenang. Dan ini bukan tentang menjadi kaya atau miskin. Ini tentang takdir. Dia meletakkan sampul di atas meja.
Ketiganya menatap dengan tajam, seolah-olah terlalu berbahaya bahkan untuk disentuh. Kemudian dia menambah, keputusanmu melibatkan lebih dari sekadar wang. Dan sebelum mengungkapkan apa sahaja pilihannya, saya harus mengatakan bahwa Atuk meninggalkan satu rakaman terakhir yang tersimpan di sistem bank untuk dipaparkan. Sekarang, pengurus menelan ludah dengan susah payah. Sebuah rakaman? Ya. Dan hanya boleh dipaparkan dengan ayah, ibu, dan Rizky hadir. Persis seperti sekarang, semua membeku. Seolah-olah, Atuk masih ada di sana mengendalikan takdir. Bahkan setelah meninggal, peguam kemudian berbalik ke pengurus dan berkata dengan tegas, "Tolong buka filenya, video wasiat, tahap akhir." Lelaki itu menjentikkan jarinya dengan tangan menggeletar. Skrin menjadi hitam dan muncul suara yang dalam, perlahan, dan emosi. "Jika kamu mendengar ini, duduklah. Apa yang akan aku katakan mengubah segalanya." Skrin menjadi hitam sepenuhnya selama beberapa saat. Rizky meremas tangannya di antara kakinya, seolah-olah coba menahan jantungnya. Sang ibu menundukkan kepala bersiap untuk yang terburuk. Sang ayah menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah menghadapi masa lalu yang tidak pernah boleh dikuburkan. Kemudian akhirnya gambar muncul. Atuk duduk di kerusi sederhana dengan pakaian biasa tanpa jam tangan mahal, tanpa rumah mewah di belakangnya, hanya cahaya redup menerangi wajahnya. Dia lebih kurus dari foto-foto, tetapi dengan tatapan penuh kebenaran, tatapan yang sama yang dimiliki Rizky. Dan dia mula bercakap seolah-olah hidup di saat itu juga. "Jika kalian melihat ini, bermakna cucuku sudah cukup umur untuk memahami kebenaran dan anakku tidak perlu lari lagi." Sang ayah menutup mata dan menelan ludah dengan susah payah. Suara itu berterusan tanpa marah, tanpa menjerit, tetapi dengan beban yang tidak mungkin diabaikan. "Aku tidak pernah ingin sesiapapun di sini menjadi budak wang. Banyak hal boleh dibeli, tetapi lebih banyak lagi yang hancur apabila jatuh ke tangan yang salah. Dan kalian sudah melihatnya, anakku. Aku menyesal tidak melihatmu membesar. Aku berdoa agar kamu dilindungi, tetapi tidak pernah agar kamu menjadi seperti kami. Kamu berbeza. Kamu adalah bahagian baik dari keluarga ini, dan karena itu hanya kamu yang boleh memilih." Sang ibu menangis dalam diam. Sang ayah menggeletar dengan wajah memerah, menahan air mata dengan harga diri yang terluka. Kemudian Atuk mengangkat sesuatu di tangannya. Kad kecil dengan kod di belakangnya. Kad ini membuka peti besi terakhir. Di dalamnya ada sampul yang berisi keputusanmu. Tetapi pertama aku perlu kamu mendengar dengan teliti apa yang kamu pilih. Dia mengangkat satu jari, seperti guru yang memberi pelajaran perlahan. Pilihan pertama, kamu boleh menerima seluruh jumlahnya. Kamu akan menjadi jutawan sebagai kanak-kanak, tetapi kamu tidak akan pernah memiliki kehidupan normal lagi. Banyak orang akan coba mendekatimu, memanfaatkanmu, menipumu. Kamu akan mendapat uang dan mungkin kehilangan kedamaian. Pilihan kedua, uang akan dilaburkan secara rahasia. Kamu hanya boleh mengaksesnya saat berusia 21 tahun, tetapi dengan perlindungan, pengawasan, bimbingan, dan kedewasaan agar kamu tidak menjadi mangsa empuk. Semuanya sah dan aman. Rizky terpaku. Atuk menarik nafas dalam-dalam lagi. Pilihan ketiga, kamu boleh menolak uang itu. Itu akan membebaskanmu dari semua yang dibawa warisan ini. Membebaskanmu dari kesalahan keluarga kita, dan dari tatapan yang selalu mengawasi apa yang bukan milik mereka. Mata budak itu terbuka lebar. 3 pilihan, tidak ada yang mudah. Kemudian Atuk berbalik ke samping, menarik nafas dalam-dalam dan menambah. Tetapi sebelum memilih, kamu harus mendengar orang yang tidak pernah punya suara. Ayahmu. Sang ibu menutup mulutnya dengan tangan. Sang ayah menundukkan kepala kalah. Itu adalah sang ayah duduk di dalam kereta bercakap cepat. Lebih kurus lagi dengan mata letih melihat sekeliling dengan takut. "Nak, jika suatu hari kamu melihat ini, kamu harus tahu bahwa aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku hilang karena mereka coba menggunakanku untuk mencuri uang Atukmu. Aku lenyap untuk menyelamatkanmu. Yang mereka katakan, hari itu adalah aku hilang atau mereka akan menghancurkanmu. Aku memilih hilang karena aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri." Suaranya pecah di akhir. Kali ini sang ibu benar-benar terisak. Budak itu mula menangis sendirian. Dalam diam coba sia-sia menahan air mata. Sang ayah mengakhiri, "Jika suatu hari kamu memaafkanku, aku sudah menang lebih dari kekayaan apapun." Skrin menjadi hitam, bilik menjadi hening. Tidak ada yang bernafas. Kemudian pengurus bertanya perlahan, hampir berbisik, "Rizky, adakah kamu ingin meneruskan?" Budak itu mengelap air matanya dengan belakang tangan. Dia terlihat kecil di kerusi, tetapi di dalam dia sangat besar. "Saya mahu," jawabnya dengan tegas. Peguam hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca.
Kalau begitu, masanya untuk memilih, katanya. Dan hanya kamu yang boleh bercakap sekarang. Rizky meletakkan tangannya di atas meja, menarik nafas dalam-dalam, dan menutup mata. Bilik terasa lebih kecil dari sebelumnya. Udara terasa berat. Setiap saat terasa seperti 1 tahun penuh. Rizky memejamkan mata selama beberapa saat, bernafas dalam-dalam, seolah-olah bercakap dengan seseorang di dalam dirinya. Dia bukan orang dewasa, tidak punya ijazah sarjana, bukan usahawan, bukan penasihat, tetapi dia punya sesuatu yang sudah hilang dari banyak orang dewasa, kemurnian hati nurani. Apabila dia membuka mata, dia tidak lagi menggeletar. Dia sudah memutuskan peguam pengurus. Sang ayah dan sang ibu menunggu seolah-olah berada di hadapan hakim agung. "Boleh saya bercakap?" tanya budak itu dengan sopan. Pengurus mengangguk. "Tentu sahaja keputusan ada padamu." Rizky menatap ayahnya terlebih dahulu. Dia tidak menatap dengan marah atau menyalahkan, seperti coba memahami apa yang belum dia ketahui. "Apabila saya datang ke sini, saya pikir saya ingin uang," katanya karena semua orang membicarakannya, karena sepertinya hanya orang yang punya uang yang penting. Sang ibu menangis dalam diam. Sang ayah menatapnya seolah-olah tidak pernah benar-benar melihat anaknya sendiri dengan jelas sebelumnya. "Tetapi sekarang saya mengerti bahwa uang tidak membuat siapa dirimu, hanya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Dan saya masih membesar. Saya bahkan belum tahu akan jadi siapa." Dia bercakap kepada peguam, kemudian kepada pengurus. "Jika saya punya uang itu sekarang, orang akan coba membeli saya, mengikuti saya, memperlakukan saya berbeza. Saya akan menjadi sasaran, bukan manusia." Dia menarik nafas dalam-dalam dengan ketenangan orang dewasa. "Jadi saya tidak mahu kaya sekarang. Saya ingin jadi kanak-kanak dulu. Keheningan yang indah dan tulus." Pengurus condong ke depan. "Jadi apa keputusanmu?" Mata Rizky bersinar. Tetapi tanpa ragu, "Saya memilih pilihan kedua. Dilaburkan, disembunyikan, dilindungi. Saya hanya akan terlibat apabila saya punya kedewasaan orang dewasa." Peguam membetulkan cermin matanya tampak tersentuh. "Itu keputusan yang sangat bijak, Rizky." Tetapi budak itu terus menatap orang dewasa seolah-olah memberi nasihat kepada dunia. "Saya tidak mahu cepat besar. Saya tidak mahu terkenal. Saya tidak mahu menghidupi sesiapapun. Saya ingin belajar. Punya teman-teman normal, bermain, membuat kesalahan, belajar tanpa orang coba membeli senyum saya." Sang ibu mula menangis lebih keras. Tetapi sekarang itu tangisan lega. Kemudian terjadi kejutan yang tidak dijangka. "Tetapi," kata Rizky mengangkat jari telunjuknya, "ada satu permintaan." Semua menatapnya dengan tajam. "Saya ingin sebahagian uang digunakan sekarang, tetapi bukan untuk saya." Pengurus membuka matanya lebar-lebar dengan bingung. "Untuk siapa, Rizky?" Dan dia menjawab dengan kesederhanaan, kanak-kanak dan kebijaksanaan seseorang yang sudah hidup 1000 tahun untuk membantu kanak-kanak lain yang tidak pernah punya kesempatan. Anak yang tidur lapar, yang sekolahnya tidak bagus, yang tidak ada yang bertanya bagaimana kabarnya, yang mengira mereka dilahirkan untuk kalah. Sang ibu menutup mulutnya dengan tangan. Sang ayah menutup mata, merasa hancur di dalam. Peguam meletakkan tangan di dadanya. Pengurus perlu menarik nafas dalam-dalam. "Rizky, anak berusia 10 tahun menambah. Saya ingin sebahagian uang itu menjadi kesempatan bagi mereka yang dilahirkan tidak terlihat. Karena tidak ada yang patut sendirian di awal kehidupan. Tidak ada yang mengambil foto, tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang merekam video. Tetapi momen itu terukir dalam ingatan sebagai salah satu hari terindah yang pernah dilihat bank itu." Peguam bertanya dengan suara menggeletar. "Dan berapa peratus yang ingin kamu dermakan?" Dia tersenyum dengan kesederhanaan tulus. "Cukup untuk mengubah banyak cerita, tetapi tidak cukup untuk mengakhiri cerita saya. Dan semua orang mengerti untuk seorang jenius muda itu akan brilian. Untuk usahawan itu strategik, untuk orang dewasa yang terluka itu mustahil. Tetapi untuk anak dengan jiwa murni sederhana," pengurus menutup komputer riba, mengelap sudut matanya dengan diam-diam dan berkata, "Mulai hari ini, Rizky, selain menjadi pewaris, kamu menjadi pengasas." Mata Rizky terbuka lebar. "Pengasas apa?" Pengurus menjawab dengan senyum kecil. "Yayasan Prasetyo, kanak-kanak yang berhak mendapat masa depan." Sang ibu memeluk anaknya untuk pertama kalinya tanpa takut menyakitinya. Sang ayah mendekat perlahan seperti seseorang yang kembali dari pengasingan emosi, berlutut di hadapan anaknya dan berkata dengan suara pecah oleh kebenaran, "Nak, tidak pernah dalam hidupku aku merasa sebangga ini pada sesiapapun." Rizky tidak tergoda oleh uang. Dia memeluk ayahnya, dan itu lebih berharga dari peti besi manapun.
Bank menjadi hening apabila mereka pergi. Tidak lagi terlihat seperti tempat yang sama di mana beberapa menit sebelumnya ketegangan, ketakutan, dan harapan akan skandal mendominasi. Sekarang yang terasa hanyalah rasa hormat. Bukan kerana wang, tetapi kerana kebaikan budak itu. Rizky menuruni tangga perlahan sambil menggandeng tangan ibunya. Sang ayah mengikuti dari dekat, seolah-olah ingin memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi lagi pada anaknya, tidak di tempat itu maupun di rumahnya sendiri. Di luar malam sejuk dan angin bertiup lembut, seolah-olah dunia sedang membersihkan udara lama untuk memberi jalan pada babak baru. "Mahukan pergi makan sesuatu?" tanya sang ibu. Rizky berpikir selama beberapa saat. Sebelumnya dia akan minta nasi goreng, bakso, teh ais, ais krim, semua yang akan diminta kanak-kanak dengan sepenuh hati. Tetapi sekarang tanpa boleh menjelaskannya, sesuatu di dalam dirinya berbeza. "Mungkin nanti," jawabnya, "saya ingin pulang dulu." Kedua orang tua bertukar pandang. Mereka tidak pernah mendengarnya bercakap seperti itu sebelumnya. Tanpa kecemasan, tanpa tergesa-gesa, hanya dengan kedamaian. Mereka naik kereta, kota terlihat berbeza. Walaupun itu kota yang sama. Apabila kereta berhenti di hadapan pintu depan rumah, sang ayah mematikan enjin dan berbalik ke anaknya. "Nak, aku perlu minta maaf padamu." Rizky menatap dengan tenang. "Maaf? Untuk apa?" Lelaki itu perlu beberapa saat untuk menemui keberanian, dan apabila menemuinya, hasilnya tidak sempurna. "Tetapi jujur, aku ingin kamu menjadi apa yang aku impikan, dan aku lupa bertanya apa yang ingin kamu jadi." Sang ibu menarik nafas dalam-dalam, menahan emosinya. Rizky menggelengkan kepala dengan kedewasaan yang tidak sesuai dengan 10 tahunnya. "Semuanya baik-baik saja, ayah. Sekarang kita boleh mulai dengan cara yang benar." Mereka masuk ke rumah. Rizky letih, tetapi bukan keletihan fisikal. Itu adalah beban mendedahkan jiwanya sendiri ke dunia untuk pertama kalinya. Dia masuk ke bilik, menutup pintu, dan duduk di tempat tidur. Dia mengambil kotak dari atuknya yang sudah terbuka sejak semuanya bermula. Di dalam, selain dokumen bank, ada foto tua atuk dengan anak yang tidak dikenal di sebelahnya. Mungkin ayahnya apabila masih kecil. Dari dasar kotak jatuh sampul yang lebih kecil, Rizky menangkapnya. Itu surat dari atuknya. Alamat penerima untuk Rizky. "Baca hanya apabila kamu memahami nilai segalanya." Budak itu merasa seluruh tubuhnya menggeletar, seolah-olah surat itu tahu persis hari apa sekarang. Dia membukanya dengan hati-hati. Tulisannya tegas seperti ditulis dengan jiwa dan berbunyi, "Rezekiku, jika kamu membaca ini, bermakna kamu mengerti bahwa hidup lebih dari harta benda. Jangan biarkan wang mendefinisikan siapa dirimu. Gunakan hanya apabila kamu tahu cara menyimpan apa yang tidak boleh dibeli sesiapapun. Karakter, keberanian, dan kasih sayang." Rizky menutup matanya selama beberapa saat. Di kertas itu dilanjutkan, "Dan apabila dunia terasa berat, ingatlah hati yang membantu lebih berharga dari tangan yang menggenggam." Kata-kata itu seolah-olah hidup, seolah-olah atuknya duduk di sana, tepat di sampingnya. Akhirnya ada kalimat yang ditulis dengan penekanan lebih, "Kekayaan hanyalah alat. Jutawan sejati adalah orang yang tahu untuk siapa dia hidup." Budak itu tersenyum perlahan, bukan senyum luar, tetapi dalam. Dia bangun dari tempat tidur, membuka laci meja, dan menyimpan surat itu seolah-olah menyimpan masa depan di dalam peti besi. Kemudian dia mengambil sehelai kertas kosong, duduk, dan mula menulis. Projek 1, misi pertama saya. Mencari kanak-kanak di dekat kota saya yang memerlukan bantuan nyata dan segera. Selanjutnya dia menulis, "Dan saya akan menatap mata mereka satu persatu." Rizky tidak ingin kaya, dia ingin berguna. Di ruang tamu, sang ayah dan sang ibu bercakap perlahan untuk pertama kalinya tanpa bertengkar, tanpa memarahi, tanpa bersaing siapa yang benar. Mereka bercakap tentang masa depan, bukan tentang rasa malu atau ketakutan. Apabila Rizky keluar dari bilik, ayahnya hampir terkejut. "Semuanya baik-baik saja, nak?" Rizky tersenyum. "Baik, saya hanya perlu 3 hal, ayah." "Apa?" "Buku tulis, pensil, dan seseorang yang percaya pada saya." Sang ayah menelan ludah dengan susah payah. "Kamu sudah punya semua itu dan kamu juga punya keluarga." Rizky mendekat, meletakkan buku tulis di atas meja dan berkata, "Saya ingin memulai sesuatu yang besar, tetapi pertama sesuatu yang kecil. Saya ingin membantu satu anak sebelum boleh membantu seluruh dunia. Bolehkah ayah membantu saya mencari yang pertama?" Sang ayah menarik nafas dalam-dalam dan menjawab sambil menahan air mata, "Aku akan membantumu mencari semuanya." Dan itulah saat sang ayah akhirnya mengerti dia tidak kehilangan anaknya, dia baru saja mendapatkannya. Keesokan paginya, rumah terlihat berbeza.
Tidak ada jeritan atau berlari. Tidak ada suasana berat dari masa lalu. Ini pertama kalinya sang ayah mengetuk pintu bilik dan bukan hanya masuk bercakap tetapi masuk dengan bertanya. Boleh? Rizky tersenyum tipis. Ya ayah. Lelaki itu masuk perlahan, membawa beg dengan sesuatu di dalamnya. Aku membawakan sesuatu untukmu. Kurasa sudah masanya. Itu beg galas baru, sederhana dan hitam tanpa jenama mahal. Tetapi bermakna ini untuk apabila kamu pergi membantu seseorang, kata sang ayah. Setiap misi perlu beg galas. Rizky memakainya di belakang dan ketawa kecil. Sekarang saya benar-benar terlihat seperti superhero sejati. Sang ayah menjawab, kamu tidak terlihat. Kamu memang superhero. Sang ibu muncul tidak lama kemudian dengan meja sarapan yang sudah ditata, sesuatu yang tidak terjadi sejak bertahun-tahun. Roti bakar, buah-buahan, susu coklat hangat, dan sebuah catatan di tengah. Kekayaan terbesar yang ada adalah apa yang kita lakukan dengan apa yang kita rasakan. Rizky membaca, bernafas, dan bercakap. Selepas sarapan, saya ingin keluar mencari seseorang yang perlu bantuan. Kedua orang tua setuju. Tetapi sebelum pergi, Rizky pergi ke lorong di mana ada foto atuknya dengan senyum lebar. Senyum seseorang yang sudah memahami kehidupan. Dia meletakkan tangannya di bingkai dan berkata perlahan, terima kasih atuk, saya akan menghormatimu. Apabila keluar ke jalan, dunia terasa lebih besar, lebih hidup, lebih penuh kemungkinan. Saat mereka berjalan, sang ayah bertanya, bagaimana kita akan mencari anak pertama ini? Rizky menjawab tanpa berpikir. Kehidupan menunjukkannya padamu, apabila kamu melihat di tempat yang benar, dan dia membuktikannya. Di taman kota, ada seorang gadis kecil duduk di bangku dengan seragam sekolah yang robek dan buku tulis tua di pangkuannya. Dia membalik halaman perlahan, seolah-olah coba memahami soalan, tetapi dia tidak punya pensil. Rizky mendekat. Halo, apa kabar? Katanya sambil tersenyum. Gadis itu mengangkat pandangannya perlahan, tidak terbiasa mendapat perhatian. Halo, saya sedang coba mengerjakan kerja rumah, tetapi saya tidak punya pensil, dan saya tidak boleh pulang hari ini, karena tidak ada sesiapapun di rumah sekarang. Rizky menatap orang tuanya. Dia tidak meminta sesuatu yang sensasi. Dia tidak membuat drama dari situasi itu. Dia tidak merasa kasihan pada sesiapapun. Dia menunjukkan empati. Dia mengeluarkan dari beg galasnya benda pertama yang dia masukkan pagi itu. Kotak pensil baru dengan pensil, pemadam, dan pengasah pensil. Ini. Sekarang kamu boleh menyelesaikannya, katanya. Gadis itu memegangnya dengan kedua tangan. Tidak percaya. Ini nyata? Tentu sahaja. Tetapi ada satu syarat, kata Rizky dengan suara tegas dan dewasa. Gadis itu menelan ludah dengan susah payah. Rizky tersenyum tipis. Apabila kamu besar nanti, bantu juga seseorang. Gadis itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Sang ayah dan sang ibu mengamati semuanya dari kejauhan, menahan air mata bukan karena Wang, tetapi karena lelaki yang sedang menjadi anak mereka. Saat mereka berjalan pulang, senja hampir tiba. Sang ayah meletakkan tangannya di bahu anaknya dan berkata, sekarang aku mengerti, Rizky, kamu tidak dilahirkan untuk sekadar menjadi jutawan. Kamu dilahirkan untuk menjadi seseorang yang tidak akan pernah dilupakan dunia. Rizky menarik nafas dalam-dalam, merasakan angin di wajahnya. Atuk selalu kata bahwa Wang hanya berharga jika membantu seseorang tidur lebih nyenyak di akhir hari. Malam ini seseorang akan tidur lebih nyenyak. Dan saat itulah, sang ayah menyadari Wang tidak mengubah anak itu. Anak itu mengubah makna Wang. Apabila sampai di rumah, Rizky kembali ke buku tulisnya dan menulis di kulit buku proyek warisan yang menjadi sejarah. Dan di baris pertama, orang kaya bukan mereka yang punya banyak. Orang kaya adalah mereka yang melipat gandakan kebaikan. Dia menutup buku, meletakkan pena di samping dan berkata perlahan, ini baru permulaan. Jika cerita ini menyentuh hatimu, sebelum pergi lakukan 3 hal. Tulis di komentar aku ingin berbuat kebaikan. Langgan saluran ini karena cerita selanjutnya akan lebih menyentuh hatimu lagi.